Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi sobi ajmain. Nama ba'du, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Ketemu lagi kita di Cahaya Hati Indonesia spesial Ramadan. Saya Hilbram Dunar, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya ingin menyapa adik-adik yang sudah hadir di sini, adik-adik dari Pondok Pesantren Asidikiyah Kedoya Jakarta Barat. Apa kabar semua? Sehat? Semangat? Itu yang paling penting, terutama di bulan suci seperti ini. Dan tentunya saya juga sudah bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir. Bersama-sama kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Asrorun Niam, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah pengen dengar suaranya Ustadz, bisa bertemu lagi kita di kesempatan kali ini. Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Dan juga ada Ustadz Nawawi LDNU. Assalamualaikum Ustadz Nawawi, apa kabar? Sehat Ustadz? Alhamdulillah semakin cerah. Dan Kiai Haji Nur Hadi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Kiai, kita mendengar tausiah dari Kiai lagi juga. Amin. Di kesempatan kali ini. Pemirsa, kalau kita membahas mengenai segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, memang banyak kita lihat dari berbagai sumber. Termasuk juga dari sosial media. Banyak sekali berita-berita yang viral yang kita temukan. Seperti berita yang sebentar lagi akan Anda saksikan tayangannya. Dan nanti kita akan minta penjelasan dan juga pencerahan dari guru-guru kita sehubungan dengan tayangan tersebut. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Apa tayangannya? Ini dia. Warga di sekitar lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara mengamuk dan nyaris baku hantam dengan panitia pembagian nasi kotak. Warga beralasan banyak warga yang menerima nasi kotak meski bukan korban terdampak kebakaran. Mereka meminta jatah nasi kotak karena melihat stok makanan masih tersedia. Kalau saya di ini nama Allah, kena rumahnya hancur ya sama aja. Karena saya dilindungi sama Allah, saya selamat. Tapi saya Pak, orang pada minta nasi, saya minta. Jangan ada omel-omelin Bapak. Sementara panitia pembagian nasi kotak yang berada posko mengatakan ketersediaan nasi kotak terbatas dan diprioritaskan kepada korban terdampak. Saat ini, warga yang rumahnya terbakar berada di pengungsian. Sebagian warga yang rumahnya tidak terbakar sudah kembali ke rumah masing-masing yang rumahnya tidak terbakar. Nah, kalau belajar dari kasus seperti ini, mohon kiranya guru-guru tolong kami diberikan pencerahan. Baiknya bagaimana, apa yang harus kami lakukan, dan tentunya kita harus bertindak seperti apa apabila dalam kondisi seperti itu. Mulai dari Ustadz Asrorun boleh? Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Ilbram dan juga para asatidz, santriwati pesantren Asidikiyah dan juga pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Melihat video tadi, tentu kita bisa mengambil banyak pelajaran, banyak ibrah. Yang pertama, bagaimana norma keagamaan Islam. Islam mengajarkan untuk ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Ketika ada orang membutuhkan, kita harus tergerak untuk menolong. Kalau enggak bisa dengan uang, dengan doa untuk mewujudkan takaful ijtimai, solidaritas sosial. Setelah kita tergerak untuk membantu, caranya juga harus baik. Enggak boleh mentang-mentang bantu kemudian dilemparin. Ini ada etikanya. Kemudian ada jenis-jenis amal yang terikat oleh ketentuan-ketentuan. Misalnya soal zakat.
Kalau zakat itu diperuntukkan bagi orang khusus. Sekalipun kita pengen, tetapi kita bukan yang berhak, nggak boleh merebut. Begitu kita mengambil barang yang nggak berhak, itu zalim. Kita bagian dari orang yang memakan harta secara batil. Dan itu haram hukumnya. Kemudian bagaimana sikap orang yang menerima? Bisa jadi kita butuh, tetapi Islam menganjurkan untuk menahan diri dari meminta-minta sekalipun kita butuh. Nah, ketika orang butuh itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan menampakkan kebutuhannya, kemudian dia meminta, boleh nggak seperti itu? Boleh. Apalagi meminta atas haknya, boleh itu. As-sa'il. Tapi ada jenis yang kedua, al-mahrum. Orang yang pada hakikatnya dia butuh, tapi dia nggak mau menampakkan kebutuhan kepada sesama, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dicukupi. Nah, pelajaran apa yang tadi kita tonton dalam kasus Rasulullah SAW juga pernah terjadi seperti ini. Bagaimana pola hubungan antara muhajirin dan ansor, orang yang bergerak dari Makkah ke Madinah, dia meninggalkan harta, meninggalkan tahta, meninggalkan kekayaan, meninggalkan kenyamanannya, kemudian ikut untuk kepentingan dakwah, nggak punya apa-apa dia. Sementara nggak semua orang muhajirin itu kaya. Akhirnya ada makanan terbatas, sama-sama butuhnya, yang terjadi apa? Saling mendahulukan. Saling mendahulukan. Itu yang namanya al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia memprioritaskan kepada orang sekalipun kita butuh. Itulah ithar yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Walau kana bihim khasasah. Sekalipun kita butuh. Nah, ini adik-adik nih, pelajaran nih. Kalau ada pembagian kue, jumlahnya 10, sementara kamarnya 20. Apa yang mau dilakukan? Berebut. Hah? Dibagi 2. Ini solusi yang sangat adil dan cerdas. Kalau seandainya barangnya nggak bisa dibagi, hah? Gimana? Ya harus dapat gitu ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan tuntunan Nabi al-ithar, duluin. Silahkan. Itu kalau urusan duniawi, urusan uang, urusan kue, ya. Urusan kalau ada berkat datang, urusan apa lagi? Urusan keduniaan. Tapi kalau urusannya sholat jamaah, nggak boleh ada ithar. Berebutlah kalian untuk yang paling depan. Urusan ilmu seperti ini berebutlah kalian. Al-ithar fil qurab. Itu nggak boleh. Mendahulukan, udah antum dulu aja. Sholat. Saya belakangan. Nggak boleh. Kita harus yang terdepan dan juga terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustadz Ilbram? Ya, baik. Terima kasih. Cukup segitu dulu Ustadz. Nanti kita lanjutkan lagi dengan tausiah selanjutnya. Jadi kalau dari Ustadz Asrorun mengatakan bahwa kita harus saling berbagi. Jadi apabila kita memiliki sesuatu yang kita inginkan semua orang bisa mendapatkan, ya kita perhatikan betul orang-orang yang membutuhkan dan kalau bisa dibagi. Kalau nggak bisa gimana? Ya pokoknya dapat lah ya. Dapat kesenangannya atau paling tidak dapat manfaatnya ya Ustadz ya. Baik, selanjutnya kalau boleh izin dari Kiai Haji Nur Hadi untuk bisa memberikan pemaparannya. Seperti apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri Allahumati zatika fi kulli waqtin wahin. Yai kita Gus Asrorun Ni'am, Bapak Profesor kita, kemudian Bapak
Nawawi, Yai Nawawi, seluruh adik-adik santri-santri As-Siddiqiyah yang insya Allah solihah semuanya. Amin ya robbal. Jawaban Mbak Bolong pertama adalah adik-adik ketika kecil dulu disuapi ibunya. Itu kalau nasinya masih panas, ditiup dulu apa langsung disuapi? Ah, yang benar. Ditiup dulu apa langsung disuapkan? Berarti kamu disayang nggak sama ibu kamu? Apa artinya Mbak Bolong? Orang itu kalau disayang Allah, orang itu akan mendapatkan makanan yang baik. Bukan yang panas, bukan yang berpenyakit. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah harus pandai-pandai mengerti kepada Allah. Kalau kita disayang Allah, tanda yang pertama adalah makanan yang Allah berikan kepada kita, makanan yang terbaik. Semoga seluruh jamaah Cahayati diberi Allah rezeki yang halal barokah. Amin. Adik-adik diberi makanan yang barokah. Yang kedua, masih ingat gak sejarah manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zauzukal jannata, kata Allah. Hei Nabi Adam dan kamu istrinya, silakan menikmati apa yang ada di seluruh surga ini. Tapi pesan Allah satu, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan sekali-kali mendekati buah khuldi. Dilarang apa tidak itu? Haram apa haram? Apa yang terjadi? Walaupun Ibu Hawa sudah diberitahu oleh Allah, walaupun Nabi Adam sudah diberitahu oleh Allah, tapi ada makhluk yang kurang ajar namanya setan. Makhluk yang kurang ajar namanya iblis, yang menguji hidup kita, yang mencoba hidup kita menjadi hamba yang baik apa tidak. Akhirnya Ibu Hawa didatangi oleh iblis. Ayo Bu, makan khuldi. Ayo Bu, dahar khuldi. Kata ahli tafsir, khuldi yang Anda makan itu bukan khuldi yang diisyaratkan Allah, tapi khuldi yang lainnya. Kalau yang diisyaratkan Allah mungkin dosa, kalau khuldi yang lainnya kan tidak. Itu otaknya iblis. Itu rayuannya. Moga-moga di bulan Ramadan ini kita selamat dari godaan iblis. Allahumma. Semuanya sekarang bawa HP apa enggak? Kalau di rumah pakai HP apa enggak? Ada gambar-gambar dosa apa enggak? Masya Allah, ya Allah dosa. Nah, godaan iblis itu. Akhirnya apa terjadi? Nabi Adam mampu digoda iblis. Ibu Hawa agak goyang pengumuman. Ibu Hawa agak goyang, Nabi Adam digoda iblis mampu. Tapi Ibu Hawa ketika digoda iblis kurang mampu. Ganti Ibu Hawa yang menggoda Nabi Adam. Mas, ayo mas. Ketika seorang wanita menggoda laki-laki, Masya Allah, hancur laki-laki itu. Hilang kekuatannya. Nek jari wong Jawa, wong lanangi, wong wedo iku walaupun duduk Gusti Allah, tapi bisa menghidupkan barang yang lemes, bisa nyemangati yang lemes, bisa melemeskan yang kaku. Akhirnya apa? Ibu Hawa ini tergoda dan akhirnya beliau ini makan buah khuldi. Dikeluarkan dari surga. Pelajaran buat kita. Semoga kita di masyarakat tidak gampang terkecoh dengan makanan-makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Amin ya robbal Alamin. Amin ya robbal Alamin. Yang paling akhir Mbak Bolong matur, Ramadan ini meningkatkan derajat dari iman menuju ihsan. Dari hamba yang tidak nyambung kepada Allah menuju hamba yang nyambung kepada Allah. Semoga dengan Ramadan ini hati kita hidup, diberi Allah rezeki yang halal barokah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Nur Hadi untuk pemaparannya. Kita bisa dengar sendiri tadi Kiai mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ada aturannya. Maka tinggal kita mengikuti mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau sudah tahu tidak baik ya jangan dipaksakan. Karena nanti hasilnya justru malah tidak mengenakan Kiai. Baik, selanjutnya izin untuk Ustadz Namawi bisa memberikan pemaparannya. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi daripada video tadi, bahwa kewajiban mengimani setiap musibah yang datang dari Allah, baik musibah itu gempa, banjir, kemudian apalagi musibah yang sering terjadi di Indonesia ini? Apalagi? Kebakaran, longsor segala macam. Termasuk ujian yang kemarin telah menimpa kebakaran, itu semua telah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya, menerima ketentuan Allah, sekalipun musibah harus diterima dengan lapang dada. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Oleh karenanya, setiap musibah yang Allah berikan pasti akan ada jalan keluarnya. Maka dengan itu kita harus lapang dada, sabar. Semoga yang telah terkena musibah kemarin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman dan Islamnya, diberikan kesabaran dan mudah-mudahan diberikan jalan keluarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nawawi untuk penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu, adik-adik, para pemirsa, mudah-mudahan kita semua semakin sadar bahwa segala sesuatu memiliki aturan dan kita harus selalu mengikuti aturan, terutama aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selanjutnya kita masih akan mendengarkan lagi tausiah dari guru-guru kita yang sudah hadir. Yang berikutnya akan ada tausiah dari Ustadz Asrorun Niam akan membahas mengenai tafsir dari surah Al-Baqarah ayat ke-96 sesaat lagi. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.